Hai Ayu, kamu sedang apa? Kenapa terlihat bingung? Gajiku udah di atas UMR. Kayaknya aku udah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak deh. Ya kenapa bingung? Kamu tinggal mendaftarkan diri saja. Tapi aku tidak tahu apa saja kewajiban dari wajib pajak. Kewajiban wajib pajak itu sangat gampang. Aku mengetahui beberapa informasi mengenai kewajiban pajak. Oh ya, emang apa aja kewajiban dari wajib pajak? Jadi, kewajiban wajib pajak itu yang pertama kita wajib untuk mendaftarkan diri. Karena pada pasal 2 pada Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan kamu sendiri. Dan kamu nantinya akan diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Emang fungsi NPWP buat apa? Jadi, fungsi dari NPWP itu sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, dan yang kedua itu sebagai identitas wajib pajak, dan yang ketiga itu fungsinya sebagai menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, dan yang terakhir itu dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dan setiap wajib pajak juga hanya diberikan satu NPWP. Oh, seperti itu. Terus kewajiban selanjutnya apa? Jadi kewajiban setelah kamu mendaftarkan diri sebagai NPWP, kamu berkewajiban untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Karena pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat tinggal kamu sendiri. Emang SPT isinya apa aja, Mita? Jadi SPT itu berisikan tentang kekayaan dan penghasilan kamu dalam suatu periode pajak tertentu. Terus bagaimana cara pengisian dan penyampaian SPT yang benar? Jadi cara mengisi dan penyampaian SPT dengan baik dan benar itu, yang pertama, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak di tempat kamu terdaftar atau dikukuhkan. Oh, begitu cara menyampaikan SPT dengan baik dan benar. Terus kewajiban selanjutnya apa? Jadi kewajiban setelah kamu mendaftarkan diri dan mengisi dan menyampaikan SPT itu, kamu berkewajiban membayar dan menyetor pajak. Karena kewajiban membayar dan menyetor pajak ini dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oh, seperti itu ya kewajiban dari wajib pajak. Dan emangnya sepenting itu ya membayar pajak? Membayar pajak tentu saja penting karena dari membayar pajak kita mampu memberikan sumbangan minimal 80% dari jumlah penerimaan negara. Emangnya pajak itu nantinya akan digunakan untuk apa oleh pemerintah? Setelah kita membayar pajak, pajak itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah yang pertama untuk belanja negara. Karena setiap tahun pemerintah memerlukan anggaran yang ditujukan untuk belanja negara seperti belanja pegawai sampai dengan transfer daerah. Dan yang kedua itu pemerataan kesejahteraan. Karena pajak juga digunakan untuk melakukan pemerataan kesejahteraan, salah satunya dengan melakukan pengembangan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir itu untuk mewujudkan IPOLEK Sosbud Hankam. Oh, jadi membayar pajak ternyata sepenting itu ya? Tentu saja penting dong. Tapi aku tipikal orang yang malas keluar rumah apalagi untuk mengantri membayar pajak. Kamu ada solusi lain nggak? Tentu saja ada solusinya. Kamu dapat menggunakan e-sistem dalam pembayaran pajak seperti menggunakan e-billing. Emang apa keuntungan dari menggunakan e-billing? Keuntungan dari menggunakan e-billing ini tentunya yang pertama akan lebih mudah. Kamu tidak perlu mengantri berlama-lama untuk membayar pajak. Dan yang kedua itu lebih cepat. Kamu bisa membayar pajak dari mana saja dengan hitungan menit. Dan yang ketiga itu keuntungannya
membayar pajak akan lebih akurat. Oh, seperti itu. Berarti menggunakan e-billing sangat memudahkan kita buat membayar pajak dong. Tapi ada nggak sih ketentuan-ketentuan untuk menggunakan e-billing? Sebelum aku memberitahu tentang ketentuan e-billing, aku akan memberitahu kamu proses penggunaan e-billing. Yang pertama itu proses pendaftaran peserta e-billing. Tentunya kamu harus mendaftarkan ke situs e-billing dan yang berikutnya kamu harus membuat kode e-billing. Dan yang terakhir tentunya kamu akan bisa membayar berdasarkan kode e-billing yang telah kamu buat tadi. Nah, selanjutnya itu ketentuan tentang e-billing. Ketentuan yang pertama itu kode e-billing yang kamu buat tadi itu hanya berlaku dalam 48 jam sejak diterbitkan. Dan setelah itu secara otomatis akan terhapus dari sistem dan tidak dapat digunakan kembali. Ketika kode itu terhapus, kamu sebagai wajib pajak dapat membuat kembali kode e-billing tersebut. Dan yang kedua, ketentuannya adalah apabila terdapat perbedaan antara data elektronik dan hasil data cetakan, maka yang akan dijadikan pedoman itu adalah data yang terdapat pada data elektronik. Karena data tersebut yang berada di Kementerian Keuangan. Oh, jadi seperti itu. Ya udah deh Mita, makasih ya atas informasinya mengenai pajak. Sama-sama Ayu. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang tentang pajak yang telah diatur di Indonesia. Oke deh, terima kasih banyak ya Mita. Sekarang aku mau mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP dulu. Semoga berhasil.